warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi syariah. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Dian Rizky Wiji Utami dengan NIM B300190259. Yang kedua, Istia Zelianti dengan NIM B300190261. Rezi Herawati dengan NIM B300190265. Yang keempat, Novi Widyaningrum dengan NIM B300190290. Kami dari kelas E. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Pada bagian kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah meliputi Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma, Qiyas, dan Uruf. Pada bagian 3 akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan akuntansi konvensional dan syariah. Persamaan akuntansi konvensional dan syariah adalah 1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip hauliyah dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Selanjutnya, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang, prinsip mukobalah atau perbandingan dengan prinsip perbandingan income dengan cost, prinsip istimrariyah atau kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan, prinsip taudih atau keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Sedangkan perbedaan akuntansi konvensional dan syariah adalah: yang pertama, akuntansi konvensional mempraktikkan adanya teori pencadangan dan ketelitian diri menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan Islam memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasar nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan resiko. Yang kedua, akuntansi konvensional memakai laba bahwa itu akan ada ketika adanya jual beli, sementara Islam memakai kaidah laba itu akan ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang baik yang terjual maupun belum. Dan yang ketiga, dalam akuntansi konvensional, modal terbagi menjadi 2 kategori, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan dalam Islam berupa barang atau stok. Selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang. Kemudian pada bagian 4 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan akuntansi syariah. Untuk kelebihan akuntansi syariah, yang pertama, memakai sistem mudarabah atau bagi hasil. Yang kedua, kegiatan transaksi dengan prinsip jual beli murabahah. Dan yang ketiga, tidak ada riba. Yang keempat, ada tenggang rasa.
Yang kelima, landasan hukum berasal dari Tuhan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, masalah penghambat pertumbuhannya yaitu perbankan syariah masih dikendalikan oleh pasar yang hidup dalam pola pikir perbankan konvensional. Yang kedua, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Yang ketiga, terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. Yang keempat, belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Yang kelima, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah. Dan pada bagian 5 akan menjelaskan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah mengalami 3 dasawarsa terakhir, tidak hanya di dunia namun juga di Indonesia. Pemerintah mendukung industri ini dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang memperlakukan industri ini secara netral dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Meskipun bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, regulasi industri keuangan syariah di Indonesia belum selengkap di negara-negara tersebut. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga, nilai tersebut sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.